Selamat pagi semua. Jadi untuk kali ini saya akan membahas tentang analisis data makroekonomi Indonesia versus dengan Malaysia tahun 2021. Jadi presentasi ini akan membahas perbandingan data makroekonomi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia pada tahun 2021. Kenapa saya memilih Malaysia untuk menjadi pembanding negara Indonesia? Alasan yang pertama adalah karena kedua negara sama-sama terletak di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, itu memiliki kesamaan budaya dan struktur ekonomi yang serupa, sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih akurat. Baik, kita bahas yang pertama, dari segi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 itu tercatat sebesar 3,69%. Sementara Malaysia mencapai 5,0%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa Malaysia lebih unggul karena sektor manufaktur dan ekspor yang lebih beragam dan stabil. Kemudian dari segi inflasi, tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2021 adalah 1,87%. Sedangkan Malaysia lebih tinggi yaitu 2,5%. Nah, ini Indonesia kali ini lebih baik dalam mengendalikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian dari segi tingkat pengangguran dan nilai tukar. Jadi tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2021 itu mencapai 6,26%, sementara Malaysia lebih rendah yaitu 4,6%. Di sini dapat disimpulkan bahwa Malaysia memiliki kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif. Selanjutnya dari segi nilai tukar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 berkisar di angka 14.200. Sementara ringgit Malaysia berada di sekitar 4,15 Malaysia ringgit per USD-nya. Jadi Malaysia di sini lebih stabil dalam nilai tukar. Kemudian dari segi suku bunga acuan dan neraca perdagangan. Jadi suku bunga acuan Bank Indonesia pada tahun 2021 itu angkanya 3,50%. Sementara Bank Negara Malaysia itu menetapkan suku bunga acuan di 1,75%. Jadi di sini Malaysia itu memiliki kebijakan moneter yang lebih akomodatif, seperti itu. Kemudian neraca perdagangan. Jadi Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 1,5 miliar, sementara Malaysia mencatat surplus yang lebih besar, yaitu sekitar 20,5 miliar. Malaysia lebih memiliki daya saing ekspor yang lebih tinggi. Kemudian investasi asing langsung. Jadi FDI di Indonesia mencapai 19, miliar pada tahun 2021, sedangkan FDI di Malaysia itu lebih tinggi, yaitu sekitar 25,5 miliar. Di sini dapat disimpulkan bahwa Malaysia lebih menarik bagi investor asing, mungkin berkat stabilitas politik dan kebijakan investasi yang lebih ramah. Kemudian dari segi utang luar negeri, yang pertama utang luar negeri Indonesia itu mencapai 415 miliar, sedangkan utang luar negeri Malaysia lebih tinggi, yaitu sekitar 1000 miliar. Di sini kesimpulannya Indonesia lebih baik dalam hal utang luar negeri, karena rasio utang terhadap PDB masih dalam batas yang aman. Sedangkan dari segi indeks kemudahan berbisnis dan tingkat pendidikan, kemudahan berbisnis di Indonesia berada di peringkat 73, sedangkan Malaysia lebih baik di peringkat 12. Kemudian dari segi tingkat pendidikan, tingkat melek huruf di Indonesia mencapai 95%, sementara di Malaysia lebih unggul, lebih tinggi, yaitu di angka 99%, dan bisa dikatakan hampir sempurna ya. Kemudian kesimpulannya, di sini Malaysia lebih unggul dari segi pertumbuhan ekonomi, FDI, neraca perdagangan, kemudahan berbisnis, dan tingkat pendidikan. Sedangkan Indonesia lebih unggul inflasi dan dari segi utang luar negeri. Nah, di sini Malaysia menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam beberapa indikator makroekonomi utama dibandingkan dengan Indonesia pada tahun 2021. Namun, Indonesia memiliki keunggulan dalam pengendalian inflasi dan pengelolaan utang luar negeri. Jadi tetap kedua negara perlu terus meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi untuk menghadapi tantangan global. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.